selamat malam pemirsa. Laga panas Timnas U23 Indonesia versus Malaysia dalam ASEAN U23 Championship atau Piala AFF U23 2025 ini akan digelar besok di hari Senin tanggal 21 Juli. Sekalipun di atas kertas Indonesia ini sudah menang, tapi kita perlu mengantisipasi dan masih ada peluang jika Malaysia ini kemudian ini bermain secara agresif dan juga menaklukkan dengan strategi-strategi yang kemudian ini tidak diantisipasi oleh Indonesia. Lantas akankah Indonesia ini akan berpeluang untuk maju ke dalam semifinal berikutnya? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa untuk Anda. Bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welintonia, dan juga kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya pada malam hari ini. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kapal motor KM Barcelona 5 yang berlayar dari pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaut menuju pelabuhan Manado terbakar di sekitaran perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu siang. Belum diketahui penyebab terbakarnya KM Barcelona 5 serta kondisi penumpang saat ini. Sejumlah penumpang kapal menyiarkan secara langsung di platform Facebook. Tampak asap tebal yang membumbung di bagian belakang kapal. Tampak pula para penumpang yang menggunakan pelampung, dan salah satu penumpang bernama Abdul Rahman Agung menyiarkan kondisi terkini secara langsung melalui akun sosial media Facebook pribadinya. Diketahui beberapa kapal nelayan yang sedang melintas di sekitar kapal motor Barcelona 5 segera memberikan pertolongan dan berhasil menyelamatkan sejumlah anak-anak yang menjadi prioritas untuk dievakuasi. Peristiwa terbakarnya kapal penumpang Barcelona 5 ini diketahui setelah beberapa penumpang membagikan tayangan langsung melalui akun media sosial. Om, kita solalah. Dapat itu Pak Adik. Jangan dulu, Om. Jangan dulu. Yo. Yo, awas. Awas tadi, ya Allah. Mobil minibus yang membawa jerigen diduga berisi BBM terbakar hebat di SPBU Kasimpo di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, mobil minibus yang terparkir dan tengah melakukan pengisian BBM tiba-tiba meledak disertai dengan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan. Sementara sopir dan mobil yang diduga mengisi BBM menggunakan jerigen dan tangki rakitan tersebut kabur sesaat setelah mobil yang dikemudikan terbakar hebat di SPBU. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan yang berlokasi di kawasan pertokoan di Kelurahan Wale, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merembet ke seluruh bangunan. Warga yang dilanda kepanikan berupaya menyelamatkan barang jualan dibantu puluhan personil TNI Batalion Raja Wakaka. 9 unit mobil kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Upaya pemadaman api sempat terkendala lantaran petugas damkar kesulitan menerobos bangunan toko yang dilindungi pagar besi. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, pemirsa, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah.
Pemirsa, 1 orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di Jalan Muara Baru Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu siang. Kobaran api menghanguskan 5 kios serta 1 bangunan kantor di Jalan Muara Baru Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga korban meninggal dunia terjebak kobaran api di salah satu kios. Warga yang berupaya menolong tidak berhasil menyelamatkan korban karena api kian membesar dan lantaran pintu kios yang terkunci sulit untuk dibuka. Orang tua korban menangis histeris hingga tak sadarkan diri mengetahui anaknya menjadi korban. Setelah berhasil melakukan proses pemadaman, petugas gabungan dari kepolisian dan damkar kemudian melakukan evakuasi terhadap jasad korban untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kepentingan otopsi. Sementara itu, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Namun untuk sementara diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu kios makan. Pemirsa, keluarga almarhum anggota Polri yang menjadi korban kericuhan pesta rakyat di Pendopo, Garut, Jawa Barat masih dalam suasana duka. Istri almarhum mengaku tak akan menuntut panitia dan menganggap insiden ini sebagai ujian bagi keluarganya. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban ricuh pesta rakyat di Pendopo, Garut, Jawa Barat. Istri almarhum Aibda Anumerta Cecep Saipul Bahri, warga Perum Guntur residen ini masih sedih pasca ditinggal sang suami. Almarhum Cecep meninggalkan 1 orang istri dan 3 anak yang masih duduk di bangku sekolah SMP dan sekolah dasar. Atas peristiwa ini, keluarga sangat terpukul karena almarhum merupakan satu-satunya tulang punggung yang membiayai hidup sang istri dan anak-anaknya. Aibda Anumerta Cecep kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum pesantren di Sukadana, Garut. Proses pemakaman dilakukan dengan upacara penghormatan dari Polres pada Jumat kemarin. Saya tahu dari yang tajihan ke rumah bahwa ayah ternyata yang menolong seorang anak katanya. Sebelumnya kericuhan terjadi saat gerbang gedung Pendopo Garut, Jawa Barat dibuka panitia pesta rakyat pada Jumat siang. Sejumlah anak-anak maupun orang dewasa berdesakan untuk memburu makan gratis yang disediakan panitia dalam rangkaian pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak Gubernur Jawa Barat. Akibat insiden itu, 3 orang termasuk anggota polisi meninggal dunia. 2 korban sipil yaitu anak berusia 8 tahun asal Garut Kota dan wanita berusia 61 tahun asal Jakarta Utara dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Slamet Garut. Polda Jawa Barat akan melakukan investigasi pesta rakyat yang berujung maut itu. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, ledakan dahsyat mengguncang sebuah sekolah di kamp pengungsi Bures, jalur Gaza. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya. Pemirsa, debut panas antara tim Garuda Muda Indonesia dan Harimau Muda Malaysia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga terakhir Grup A Piala AFF U23 ini akan menentukan nasib tim Garuda Muda melaju ke babak semifinal. Langsung saja kita bergabung dengan rekan Putri Sofia yang berada di GBK untuk memantau jalannya latihan Timnas. Putri, bagaimana jalannya latihan Timnas jelang pertandingan melawan Malaysia esok? Silakan Putri. Selamat malam Winnie dan pemirsa TV One. Benar sekali, pada malam hari ini Timnas U23 Indonesia sedang melaksanakan latihan untuk menyambut laga terakhir dalam seri Grup A Piala AFF U23 yang akan dilaksanakan besok melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi untuk pelatihan sendiri kami memantau memang sudah mulai sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, yang mana tadi kami pantau memang jalannya latihan ini berjalan cukup lancar dan tadi
pelatih Gerard van den Berg atau pelatih dari timnas U23 ini juga menyebutkan, tadi sempat berbicara atau berbincang dengan kami awak media, tadi menyebutkan bahwa untuk laga esok hari ini memang dirinya akan sangat-sangat mendorong begitu potensial-potensial yang ada pada anak asuhnya di timnas Indonesia U23. Akan tetapi pelatih Gerard van den Berg juga tidak semerta-merta ini meremehkan Malaysia, karena ia melihat juga bagaimana rivalitas Indonesia melawan Malaysia dalam ajang-ajang AFF beberapa waktu yang lalu, dan hal inilah yang menjadi banyak sekali pertimbangan dari dirinya yang mana akan terus membuat potensi dari para anak asuhnya ini ke potensi yang sangat maksimal. Tadi Coach Gerard van den Berg juga menyebutkan bahwa untuk malam ini, latihan malam ini, ia akan terus memaksimalkan bagaimana potensi-potensi yang ada pada anak asuhnya, dan juga ini ia juga akan terus menegaskan bahwa untuk fokus pada timnas U23 ini adalah untuk laga esok. Ia tidak terlalu memikirkan bagaimana semifinal nanti akan melawan siapa, tetapi ia menekankan kepada anak asuhnya ini untuk fokus melawan Malaysia untuk laga di seri akhir grup A AFF U23. Dan tadi kami juga sempat menanyakan apakah memang ia cukup percaya diri dengan apa yang sudah ditempuh oleh timnas U23 pada beberapa waktu yang lalu. Ia menyebutkan bahwa ia sangat-sangat percaya diri dengan performa anak didiknya, yang mana kalau kita lihat bagaimana Indonesia melawan Brunei Darussalam ini juga mencetak skor yang cukup besar, ini menang atas 8-0, dan juga melawan Filipina ini Indonesia unggul 1-0. Dan tadi memang kami melihat bagaimana Coach Gerard sendiri juga menyebutkan apa saja kunci kemenangan untuk timnas ataupun skuad Garuda Muda melawan Malaysia untuk esok hari ini. Memang pemirsa ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Coach Gerard van den Berg. Ini salah satunya adalah untuk memaksimalkan peluang yang nanti akan dihadapi oleh para timnas skuad Garuda Muda esok hari pada tanggal 21 Juli 2025 melawan Malaysia. Karena kalau kita lihat banyak sekali peluang-peluang yang cukup terabaikan pada saat melawan dengan Filipina yang lalu. Ada 17 peluang yang terabaikan, sehingga untuk besok ini fokusnya adalah untuk memaksimalkan peluang. Dan salah satu kunci kemenangan Indonesia juga tadi disebutkan oleh Coach Gerard adalah untuk menjaga ritme kemenangan, karena inilah yang menjadi salah satu faktor psikologis bagi para pemain. Apabila terus mencetak kemenangan, ini akan membantu psikologisnya untuk percaya diri dan juga optimis untuk melaju ke babak semifinal. Nah, tetapi kita ketahui memang tadi Coach Gerard juga menyebut bahwa Malaysia ini tidak sepatutnya diremehkan, dan juga kita akan terus menyaksikan bagaimana laga yang akan dilaksanakan pada hari Senin esok. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Putri Sofia melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, seperti yang tadi sudah dijelaskan dan kita dengar sama-sama bahwa besok Indonesia akan melawan Malaysia pada tanggal 21 Juli 2025 sebagai tuan rumah di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami akan bahas seperti apa kemudian peluang Indonesia besok sesaat lagi untuk Anda. Oke, lantas seperti apa kemudian peluang Indonesia ke depannya ya, terutama besoknya yang akan melawan Malaysia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan langsung bahas pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir. Ganteng-ganteng nih di sebelah kanan saya sudah ada pengamat sepak bola Bang Akmal Marhali. Selamat malam Bang Akmal. Selamat malam, salam sepak bola. Salam sepak bola. Di sebelahnya juga sudah ada mantan striker timnas Bang Peri Sandria. Bang Peri. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya. Hari ini cantik bukan? Sehat, alhamdulillah. Yang di ujung sana sudah ada pelatih dan mantan kiper nasional Bang Hermansyah. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Bang Akmal terlebih dahulu deh. Bang, ini kita ngomong mengenai dua tim yang apa ya, bisa dibilang ini adalah laga ataupun juga ajang gengsi nih Bang. Betul. Tensi dan juga atmosfernya dulu deh Bang, gimana? Pasti akan sangat tinggi tensinya ya. Karena buat Malaysia mereka tidak punya pilihan kecuali menang. Karena hanya dengan itu mereka bisa lolos ke semifinal, gitu kan. Sementara Indonesia minimal seri, maka sudah dipastikan juara grup. Artinya Indonesia punya tugas lebih mudah dari Malaysia. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kenapa saya katakan diantisipasi? 2 tahun lalu Indonesia itu dikalahkan sama Malaysia 2-1 di penyisihan grup Piala AFF U23 ketika ditangani oleh Sintayong. Kita waktu itu yang cetak gol adalah Sananta. Namun kita menang 1-0 lawan Timor Leste, yang akhirnya kita dapat keberuntungan, dapat hoki kalau tadi kata Kak Hermansyah, karena di grup sebelah Kamboja sama Myanmar bermain imbang. Andaikan mereka ada yang saling mengalahkan, maka Indonesia tidak bisa menjadi runner up terbaik ketika itu. Yang pada akhirnya kita ketemu Thailand di semifinal, kita menang.
3-1, kemudian di final kita kalah adu penalti 5-6 dari Vietnam. Dan kita gagal jadi juara di eranya Sintayong. Kemudian di eranya Coach Indra Sapri kita pernah juara 2019. Artinya ada beban yang dipanggul oleh pelatih Gerard Pannenberg untuk bisa membawa tim ini menjadi juara. Karena kalau dianggap, orang banyak menganggap Piala AFF nggak penting, Piala Ciki dan sebagainya. Ini level terendah gitu kan di regional. Jadi tidak ada pilihan buat Indonesia, apalagi sebagai tuan rumah ya harus menang, harus juara. Walaupun ini kan batu loncatan untuk kita menuju kualifikasi Piala Asia yang akan digelar 1-9 September nanti, kita jadi tuan rumah. Lawan kita sangat berat sekali, Korea Selatan, kemudian duanya agak lumayan bisa kita atasi, kemungkinan Laos dan Macau. Namun ada Korea di situ, di mana hanya juara grup yang lolos otomatis, sementara dari 11 grup itu hanya 4 runner-up terbaik yang diambil. Jadi ini PR berat buat Gerard Pannenberg. Bisakah dia keluar dari bayang-bayang Coach Indra Sapri yang membawa Indonesia juara 2019 atau bayang-bayang Sintayong? Gitu. Oke, baik. Saya geser ke Bang Peri deh, Bang. Kalau kita lihat di grup A sendiri nih ya, Bang ya. Kemarin kan Indonesia belum main dengan Malaysia, tapi Malaysia sendiri kalah dengan Filipina. Sedangkan Indonesia dan Filipina, Indonesia menang gitu ya. Ini apa yang bisa ditangkap dari sini? Saya rasa kita bicara head to head dulu ya. Malaysia dengan Indonesia, kita bicara timnas U23. Selama pertemuan terakhir mereka ya, Indonesia itu tidak pernah menang. Ya, Malaysia bisa mengungguli 3 kali kemenangan ya Bang ya, dan 3 kali draw. Saya rasa ini juga udah teruji. Tapi semua itu bicara kita nanti di lapangan, kan gitu. Setidak-tidaknya besok saya berharap Indonesia ini bisa menang. Karena apa? Di sisi lain juga kemarin Malaysia membantai Filipina, Brunei 7-1. Dan Indonesia juga membantai Brunei juga 8-0. Tapi di sisi lain juga Malaysia juga kalah dengan Filipina. Ini sebenarnya ini sangat seru di grup A ini gitu. Jadi biar bagaimana juga besok setidaknya Indonesia harus memenangkan pertandingan. Kalau enggak ini berbahaya. Karena apa? Kalau Malaysia bisa membantai Indonesia di atas 1 dan Filipina menang membantai Brunei, ini kan poin sama. Ini sangat berbahaya sekali. Setidaknya besok kalau kita bicara realistis, kita mengamankan dulu, kita punya poin 7. Itu saya rasa lebih aman. Karena apa? Kalau bicara di tim sebelah juga, kalau kita juara runner-up, ini ketemunya juga lebih berat lagi ya, Vietnam. Vietnam, oke. Bang Hermansyah, Anda sendiri melihatnya seperti apa ya? Tim di bawah asuhan ataupun juga didikan Gerald ini, apakah mampu besok kemudian ini seperti yang kemudian ini sudah diharapkan oleh kita semua ya, tentunya bisa mengalahkan Malaysia? Cukup berat ya untuk seorang coach Gerard untuk besok melawan Malaysia ya. Artinya jadi kita jalan satu harus menang ya. Dari penampilan kemarin saya lihat melawan Filipina itu kurang memuaskan ya. Itu pun mungkin karena hoki kita aja. Tapi setidaknya salah satunya gol bunuh diri ya. Gol bunuh diri dari pemain Malaysia. Memang itu kepintaran kiper Filipina, bagus kemarin penampilannya ya. Jadi menghadapi Malaysia bukan hal yang ringan buat Indonesia ya. Mereka juga, Malaysia juga ingin menang ya. Setidaknya 2 gol harus dia menang. Beban berat ini Gerard harus cepat diantisipasi oleh anak-anak muda Under 23 ini bermain secara semangat, fanatisme untuk bisa memenangkan besok melawan Malaysia. Oke, baik. Kalau dilihat dari mungkin kemampuan orang perorangan ya dan juga kemampuan dari coachnya sendiri, Anda melihat seperti apa, Bang Hermansyah? Kalau dari pemain saya rasa semuanya mempunyai potensial yang bagus-bagus ya. Tergantung dari taktikal coach Gerard. Kalau kemarin saya lihat main bolanya nggak kelihatan tuh. Kalau menurut saya pribadi, karena saya nonton kemarin tuh. Jadi kalau Filipina kalah tapi kelihatan cara dia build up, cara bertahannya bagaimana, cara penyerangannya bagaimana. Kemarin saya lihat anak-anak muda Under 23 kemarin main bolanya kayak apa ya, tidak mempunyai untuk bagaimana mereka sabar, cara bermainnya bagaimana sabar untuk bisa menekan Filipina. Dia tunggu dulu, mereka semua kemarin mainnya kayak frontal begitu. Ya, oke. Bang Akmal, dari Coach Gerald sendiri menyebut ada 17 peluang ya yang kemudian ini diabaikan oleh timnas kita. Ini seperti apa? Kemudian bagaimana kalau dilihat dari sisi kelemahan dan juga keuntungannya besok? Ya, kita sempat euforia luar biasa ketika kita menang 8-0 melawan Brunei Darussalam dengan double hat-trick atau 6 gol dicetak oleh Jens Ravens. Langsung kita puji luar biasa. Tapi setelah itu melawan
Filipina kita kesusahan cetak gol. Artinya apa? Artinya ada problem penyelesaian akhir di tim nasional Indonesia yang harus dibenahi. Kalau hitungannya saat ini Tiara, itu sebenarnya laga nanti kalau ada poin yang sama, laga melawan Brunei akan tidak dihitung. Jadi kita mau cetak 8 gol kemarin, kemudian Malaysia 7 gol kemarin tidak akan dihitung. Karena nanti kalau seandainya Malaysia menang lawan Indonesia kan sama semuanya poin 6 gitu kan. Nah, yang diuntungkan di sini justru adalah Filipina karena Filipina dipastikan akan menjadi runner up terbaik gitu kan. Nah, runner up terbaik kemungkinan akan bertemu dengan juara grup B. Sebelah grupnya. Yang ada di situ adalah Vietnam yang potensi juara. Jadi kita kalau kemudian kita jadi imbang, ini akan ada hitung-hitungan head to head di antara 3 tim, antara Indonesia, kemudian Filipina dan Malaysia gitu kan. Nah, ini yang kemudian akan jadi perhitungan, sementara nilai melawan Brunei tidak dihitung. Nah, ini juga harus diwaspadai. Ditambah misalnya kalau kita juara grup, dipastikan kita akan bertemu dengan Thailand sebagai juara grup C karena runner up kemungkinan di antara grup yang ada saat ini, menurut saya runner up kemungkinan adalah Filipina karena Filipina nilainya 3 menang lawan Malaysia gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi hitung-hitungan karena menurut saya sejatinya laga sesungguhnya adanya nanti di semifinal. Nah, kalau permainan seperti yang dikatakan Coach Hermansyah tadi, kita masih banyak PR yang harus dibenahi, ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena sebelumnya sebenarnya di tim ini di Piala AFF sebelumnya sudah pernah tampil Arkan Fikri misalnya. Itu pemain terbaik di Piala AFF U23 pada 2023 lalu gitu kan. Kemudian Dava Pasa ada di posisi kiper, Robi Darwis main di sana, bahkan Kadek Arel main juga, Ferrari main di sana. Nah, artinya kita punya pemain yang sudah pengalaman main Piala AFF U23 ini. Jadi menurut saya harus ada sisi lain yang dibenahi oleh Coach Gerard Vandenberg. Bagaimana tim ini bisa bermain sebagai sebuah tim. Kalau saya melihat di 2 pertandingan ini tidak bermain sebagai sebuah tim yang sudah sudah sangat mapan ya. Berarti artinya juga harus ada rotasi pemain dan sebagainya begitu ya. Dan rotasi itu kan kemarin dilakukan oleh Coach. Tapi nampaknya belum pas juga. Belum gitu pas juga. Nah, ini yang agak berat adalah ketika melawan Malaysia di mana pasti tekanannya tinggi gitu kan. Publik penontonnya akan sangat lebih besar dibanding ketika kemarin lawan Filipina dan juga ketika melawan Brunei. Nah, apakah kemudian sisi mental ini bisa kuat para pemain kita? Secara ini memang kita diuntungkan karena kita tuan rumah gitu. Tapi bisa jadi tekanan karena apa? Malaysia udah akan tampil lepas karena mereka tidak ada pilihan kecuali menang, itu aja gitu. Baik, berkaitan dengan tekanan nanti saya mau ke Bang Peri ya. Bagaimana kemudian yang akan dirasakan terutama dalam melawan Malaysia begitu, termasuk nanti kita juga akan membahas mengenai formasi striker dan juga kipernya ini siapa saja begitu ya yang kemudian bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan Malaysia. Usai jeda, pemirsa kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Bang Peri ya. Tadi sempat ada pertanyaan yang terputus, Bang. Kalau kita dalam menjelang laga serupa begitu ya, kemudian lawannya sudah tahu Malaysia begitu. Ini tekanan khususnya seperti apa sih yang kemudian dirasakan? Ya, saya rasa untuk besok lawan Malaysia yang pastikan Indonesia ini harus bisa menangkan pertandingan. Ini suatu tekanan yang berat ya. Karena apa? Dilihat dari pertandingan kemarin Malaysia bisa mengunggulin tim dari Brunei. Ini mengangkat motivasi mereka. Jadi motivasi mereka untuk mengalahkan tim Garuda kita itu pasti akan terjadi. Tapi di sini juga saya berharap timnas Garuda besok kita jangan terlena, maksudnya jangan jumawa. Kita bisa mengalahkan Brunei dengan 8-0, kita bisa mengalahkan Filipina 1-0 gitu ya, Bang ya. Karena apa? Karena saya lihat 2 kali pertandingan kemarin tim Garuda itu bukan yang sesuai kita inginkan gitu ya. Karena apa? Di kelompok apa, Bang? Yang diinginkan maksudnya mereka itu bermain tidak berkembang. Ini saya juga nggak tahu kesalahan dari taktik seorang pelatih Gerat ataupun pemain tidak bisa menjalin taktik dari pelatih itu sendiri. Sepakat ya berarti dengan Bang Hermansyah tadi ya. 2 kali pertandingan pertama saya lihat lawan Brunei mereka bermain dengan individu, saling semuanya ingin cetak gol. Karena tahu kita tim Brunei itu lawan yang ya udah kita nggak anggap. Nah, main yang kedua di match kedua main lawan Filipina ini tidak sesuai saya rasa dengan 4-3-3 itu nggak berjalan ya Bang kemarinnya. Jadi mereka tuh bermain tuh sebenarnya itu mereka tuh harus sabar menghadapi tim-tim yang punya pertahanan yang nggak solid. Ini bagaimana cara membongkarnya ya mereka harus kreatif. Nah untuk bermain dengan Malaysia ini besok tim Malaysia ini bermain terbuka. Nah ini bermain terbuka inilah yang kita inginkan. Kenapa? Berarti kalau kita bermain terbuka
dengan dua tim ini pasti akan menciptakan peluang-peluang gol itu akan pasti lebih banyak. Nah kemarin lawan Filipina sebenarnya juga peluang kita mungkin ada beberapa kali kita bisa mencetak gol, tapi ini disia-siakan. Nah jadi kesempatan itu kalau bisa di menit-menit awal ini kita harus bisa cari poin. Dan hati-hati juga besok dengan Malaysia kita juga di menit-menit pertama, 15 menit pertama kita juga harus hati-hati. Karena di menit-menit pertama itu kita tidak fokus, tidak konsentrasi, ini bahaya. Dan di 15 menit terakhir juga kita harus konsentrasi. Karena apa? Keadaan kita mungkin capek ya Mbak Kemal ya. Konsentrasi udah pecah, udah lelah apa, udah mungkin emosi udah apa. Ini harus diwaspadai. Gitu. Baik. 4-3-3 artinya tidak efektif diterapkan kemarin, artinya harus ada perubahan formasi lagi. Mungkin saya nanti akan tanya juga ya ke Bang Akmal dan juga Bang Hermansyah. Tapi kita tahan terlebih dahulu ya Bang ya. Kita lihat seperti apa kemudian ini prediksi dan juga tanggapan warga berkaitan dengan Indonesia versus Malaysia besok. Kita akan langsung sapa, sudah ada Faisal di sana. Selamat malam, Faisal. Ya baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Timnas Indonesia U23 atau Garuda Muda kita akan menghadapi Timnas Malaysia U23 besok di ajang lanjutan Piala AFF di grup A. Nah ini memang bukan sesuatu yang mudah karena kita ketahui Indonesia dalam 2 laga terakhir melawan Malaysia U23 sama sekali belum pernah menang. Untuk pertandingan pertama Indonesia kalah oleh Malaysia U23, lalu satu lagi hasil imbang. Tentunya ini bukan suatu hal yang mudah yang akan dihadapi oleh skuad Garuda Muda kita. Namun tentunya untuk lanjut ke babak berikutnya Indonesia hanya butuh waktu, hanya butuh hasil, maksud kami hasil seri atau imbang saja. Nah sebenarnya bagaimana sih tanggapan warga atau pendukung dari skuad Garuda Muda kita soal hasil pertandingan besok? Kita langsung tanya saja. Selamat malam Bang. Selamat malam. Boleh kenalan nama siapa? Saya Naufal. Naufal, Indonesia lawan Malaysia U23 besok di Piala AFF. Bagaimana menurut Abang prediksinya? Kemungkinan Indonesia harus bisa menang ya, karena ini ada duel serumpun Melayu Indonesia lawan Malaysia. Ini terakhir kali mungkin 2019 mungkin terakhir kali pertemuan Indonesia dengan Malaysia, dan apalagi kita akan bermain di hadapan publik sendiri, pasti pelatih Gerald Van den Berg sudah mempersiapkan yang terbaik. 2 laga kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menghadapi tim asal negeri jiran. 2 laga terakhir melawan Malaysia U23 belum pernah menang, 1 kalah dan 1 seri. Apa sih Bang kesulitan Indonesia untuk melawan Malaysia sebenarnya menurut Abang? Sebenarnya kita dalam beberapa edisi terakhir agak kurang solid ya. Mungkin di tangan Gerald Van den Berg ini mungkin agak terlihat ya. Mungkin di laga pertama kita bisa menang 8-0 lawan Brunei, terus yang kedua kita bisa menang 1-0 walaupun agak keberuntungan lewat gol bunuh diri tadi. Tapi kita lihat jauh lebih solid untuk bisa meraih kemenangan pada pertemuan Senin nanti. Oke. 2 laga terakhir, 1-0 dan 8-0 melawan Filipina dan juga Brunei. Apakah itu cukup untuk modal Indonesia melawan Malaysia besok? Ini jadi percaya diri tinggi untuk bisa mewujudkan kita lolos ke babak 4 besar di Piala AFF U23 2025 ini. Oke. Terakhir Bang, prediksi skor dan harapannya untuk besok Indonesia-Malaysia? Kemungkinan besok Indonesia akan tampil menyerang dengan tetap mengandalkan Jens Raven di tengah. Ya skor 2-0 juga udah cukup karena kita tahu di lini tengah juga timnas juga sangat solid. Ada juga Tony Firmansyah di sana, Rehan Hanan, dan juga terakhir mungkin yang bisa jadi X faktor ya ada Doni Tripamongkas. Oke siap, makasih banyak Bang. Semoga Indonesia menang besok. Amin. Ya Tiara, tadi satu pendapat warga soal pertandingan Indonesia melawan Malaysia besok. Kami akan menanyakan lagi kepada salah satu warga yang ada di sini. Halo, selamat malam Bang, boleh kenalan dulu nama siapa? Malam, namanya Hendy Prasetya. Aji Saputro. Oke, Bang Aji, Bang Henry, Indonesia lawan Malaysia U23 besok, gimana prediksinya? Optimis harus menang karena kita punya modal 2 kali menang. Lawan Brunei 8-0, lawan Filipina 1-0 walaupun keberuntungan karena open goal, tapi tetap optimis besok menang. Oke, cakep. Bang, 2 laga terakhir lawan Filipina 1-0 dan Brunei 8-0. Apakah ini cukup untuk jadi modal Indonesia? Karena kita tahu 2 laga terakhir lawan Malaysia U23 kita nggak pernah menang. Gimana Bang? Tetap optimis karena ada Arkan. Menurut saya sih buat ngatur temponya Arkan cukup baik ya. Semoga besok menang. Terakhir prediksi skor berapa? Nggak usah banyak-banyak, 2-0 aja. Oke siap Bang Aji, Bang Hendri, terima kasih banyak Bang. Semoga Indonesia menang besok. Ya, Tiara dan juga pemirsa, memang tadi
3 orang yang kami wawancarai terkait dengan pertandingan besok Indonesia versus Malaysia U23 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ini sangat optimis Indonesia bisa meraih kemenangan atas Malaysia dan juga nantinya bisa menjadi juara grup A untuk bisa melaju ke semifinal. Demikian Tiara, kembali ke studio. Baik, Faisal Rinaldi melaporkan langsung. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saya akan langsung ke Bang Hermansyah deh, Bang. Tadi sudah pada optimis tuh, Bang. Bahkan ada yang menyebut angka 2-0 gitu ya. Tapi di sisi lain juga Bang Peri tadi menyebut kayaknya 4-3-3 ini nggak efektif deh. Harus ada yang dirubah di laga besok atau di pertandingan besok ini. Anda melihatnya seperti apa? Saya melihatnya cukup positif ya. Tapi tugas Coach Gerrard juga berat sekali ya. Kita jangan kemarin menang lawan Brunei ya. Kita lawan Filipina aja susah ya. Jadi mungkin ini soal taktikal harus jelas di situ ya. Kemarin pelajaran yang baik untuk kita melawan Filipina, kita menangnya susah ya. Karena kita hoki aja kita ya. Ada penalti nggak masuk, itu bunuh diri. Artinya melawan Malaysia yang begitu kemarin menang lawan Brunei dengan kepercayaan diri yang kuat, yang bagus untuk lawan Indonesia. Kita kemarin dengan tekanan yang banyak ya, kita menang 1-0 juga berat untuk kita. Jadi soal taktikal harus cepat-cepat dibenahi oleh Vandy Birch dengan posisi 4-3-3. 4-3-3 kemarin kan dia harus sabar bagaimana dia harus tidak seperti kemarin lawan Filipina. Nah besok ini kira-kira berapa, Bang? Formasi dan juga kipernya siapa? Saya rasa besok tetap formasi memakai tim yang kemarin. Belakang ada Ardiansah, belakangnya ada Kakang Robi Edauris mereka formasi yang kemarin. Oke, baik. Bang Akmal, tanggapannya? Ya ini yang berat ya, beratnya kenapa? Gerard Van den Berg kan ketika mau Piala AFF ini tidak ada uji coba juga gitu kan. Sehingga kemudian uji coba pertama adalah melawan Brunei. Itu bisa dibilang sebagai pertandingan pertama Gerard Van den Berg bersama timnas U23. Hasilnya cukup meyakinkan, tapi dari hasil 8-0 itu kan setengah lusinnya dicetak di babak pertama. Artinya ketika di babak kedua gairah kita untuk mencetak gol sudah hilang gitu kan, sudah habis. Sampai kemudian ketika melawan Filipina kita bisa dibilang kesulitan untuk membobol gawang Filipina. Artinya ini ada masalah yang harus dibenahi. Pola 4-3-3 ini kan konsepnya Belanda gitu kan, gaya Belanda total footballnya. Dan itu kan pernah juga digunakan oleh Patrick Kluivert ketika pertama kali debut melawan Australia. Kita pakai 4-3-3, kita kalah 1-5 ketika itu. Nah, artinya apakah kemudian Gerard Van den Berg mau melakukan sedikit perubahan, misalnya pakai 3 back seperti yang dilakukan di timnas senior saat ini juga dengan 3 back, kemudian sehingga lini tengahnya lebih kuat dengan 3-4-3 gitu kan, akan lebih solid dan lebih kuat, dan ini juga pastinya akan ada evaluasi yang dilakukan. Tapi menurut saya pertandingan ini adalah pertandingan yang sebenarnya buat Indonesia tidak begitu besar pengaruhnya. Imbang saja kita sudah jadi juara grup. Tapi lagi-lagi yang harus diwaspadai justru Malaysia, karena pelatih Nafuzi Zain sudah mengatakan Indonesia ini tim yang favorit juara gitu kan. Nah, salah satu trik yang dikeluarkan. Jadi menurut saya adalah jangan kemudian kita terlena dengan menang 8-0, karena pernah pada 2019 di era Sintayong juga kita itu akhirnya kalah gara-gara tidak memahami regulasi yang ada, bahwa pertandingan melawan tim peringkat keempat tidak dihitung. Ketika itu kita gagal bersama Sintayong saat di partai terakhir Thailand dengan Vietnam bermain imbang. Akhirnya yang lolos adalah yang Vietnam dengan Thailand. Indonesia memang unggul produktivitas gol. Nah, ini yang harus diantisipasi. Yang kedua adalah bahwa pertandingan ini adalah simulasi untuk Gerard Van den Berg menemukan komposisi utama untuk menghadapi partai semifinal. Jadi menurut saya harus tetap turunkan the winning team menurut saya. Walaupun kemarin ketika lawan Filipina ada rotasi kan. Nampaknya Coach Gerrard ini juga masih mengenali karakter dari pemain-pemainnya karena gitu ya. Di partai pertama misalnya back tengahnya kan Brandon dengan Ferrari. Kemudian melawan Filipina back tengahnya adalah Kadek Arel dan Alvarezi. Kakang kan, kemudian Buffon di sebelah kanan, ada sebelah kirinya adalah Doni Tripamungkas. Artinya masih ada perubahan. Nah, Hoki Caraka dimainkan melawan Filipina sebagai striker utama. Jan Schreiber dicadangkan, tapi hasilnya tidak efektif. Artinya problem ini yang harus dianalisa oleh pelatih Gerard Van den Berg untuk menghadapi Malaysia, karena tuntutan masyarakat pasti kalau Malaysia harus diganyang. Karena ini rival terberat kita, jadi ganyang pun kalau mainnya tidak bagus, itu pasti akan mendapatkan kritikan dari publik. Jadi menurut saya ini momentum buat Gerrard menunjukkan bahwa dia pakar strategi di tim nasional U23 ini untuk kemudian menunjukkan bahwa tim ini sudah siap untuk
masuk level berikutnya Asia, nanti kualifikasi Piala Asia, karena kualifikasi Asia lawan yang dihadapi Korea Selatan nantinya. Oke, baik. Saya minta tanggapan ke Bang Peri terlebih dahulu deh. Kalau tadi disebut striker utama Hoki Carakan nampaknya kurang gitu ya Bang ya. Ini apa yang harus dirubah ya? Ya, akhir-akhir ini memang kalau di Leroke agak menurun ya. Nah, baik di Liga maupun di Timnas ya untuk mencetak gol agak berkurang. Saya rasa untuk besok untuk pelatih sendiri juga harus dia menurunkan tim inti sewaktu lawan Brunei. Ini tidak ada lagi ada perubahan-perubahan untuk menggantikan siapa yang main, siapa yang main. Yang pasti ini harus full tim dulu untuk mengamankan kita sebagai juara grup nanti. Dan di sini juga harus banyak dievaluasi oleh coach dari Gerrard sendiri masalah taktik 4-3-3 ini. Dia berapa back cocoknya Bang? Ya saya setuju dengan Bang Akmal ya dengan 3-4-3 ya. 3 di bawah ya. 3-4-2. Jadi 3 di bawah, jadi banyak bermain di tengah itu agak sulit untuk menembus pertahanan. Karena suatu pertahanan yang kuat itu bukan dikatakan harus banyak pemain itu harus di bawah pemain bertahan, tapi harus banyak dia bermain di gelandang. Kalau kemarin saya lihat 3-4-3 itu tidak berjalan. Di sini juga 2 wingback ini tidak mensupport untuk bola-bola cross untuk ke depan. Saya rasa kalau 4-3-3 dia bermain terbuka, ini akan lebih seru. Dan dibantu juga dengan wingback kanan kiri. Mungkin salah satu dari bek kanan bisa menyerang, bek kiri bisa menjaga kedalaman. Dan ini tidak terus harus dijalankan dengan salah satu bek. Ini akan terjadi nanti overload. Ini bahaya. Ini terjadi waktu kita di Piala Dunia lawan Australia itu terjadi, ya kan. Nah, ini saya harap untuk penyerang-penyerang kita, untuk pelatih sendiri juga harus banyak evaluasi. Siapa dulu yang harus turun? Saya rasa untuk Jens ini lebih efektif dia untuk mencetak gol, karena mungkin percaya diri dia itu semenjak dia kemarin buat goal getter juga ya Bang Kamal ya di lawan Brunei. Saya rasa ini harus dipertontonkan biar percaya diri dia lebih bertambah lagi. Terus satu lagi lawan Malaysia ini sebenarnya tidak mudah untuk menghadapi, karena mereka ini bermain cepat. Sama juga mengandalkan spin ya Bang ya? Counter attack. Dan kita tidak bisa juga meremehkan Malaysia. Ini yang harus diwaspadai untuk pemain-pemain bertahan kita. Satu, saya berharap besok pemain-pemain bekerja disiplin dan secara kolektif, secara tim bekerja sama tim. Apapun yang dijalankan oleh pelatih besok, instruksi untuk pelatih besok mereka harus jalanin. Kalau striker butuh Peri Sandria gitu. Iya. Kalau bisa, kalau masih bisa. Jadi kita boleh kita wujudkan lagi ya Bang ya. Jadi kita harus kreatif sebagai pemain, harus kreatif, tidak mengandalkan saya harus mengikuti instruksi pelatih. Tidak. Kalau instruksi pelatih ini nggak jalan, itu kreatif pemain itu harus berjalan di dalam. Baik. Yang bisa menjalankan adalah seorang kapten yang bisa memimpin. Nah, itu dia. Baik. Kita akan kembali untuk tentunya membahas berkaitan dengan seperti apa peluangnya, dan juga tentunya nanti ya Bang ya akan ada tebak skor seperti biasa gitu ya Bang ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Bang Akmal. Bang Akmal, dengan segala persiapan yang sudah dilakukan begitu ya, dan juga strategi, sebenarnya kalau kita melihat adanya celah untuk meraih poin, meraih peluang, ini apa? Apakah juga lemparan dari Robby Darwish ini akan juga berpeluang untuk membantu kondisi tim jika memang sudah tidak ada pilihan begitu? Ya, itu kan pilihan alternatif ketika kita kesulitan untuk mencetak gol, dan itu sudah dibuktikan bahwa ternyata setiap generasi punya pelempar-pelempar handal kan. Senior ada Pratama Arhan, kemudian U23 ada Robby Darwish, kemudian U20 ada U16 ada Askia, U20 ada Aska gitu kan. Jadi kita punya pemain-pemain yang punya kemampuan lempar ke dalam jarak jauh, dan ini mungkin ya sepak bola resultan kan dengan cara apa saja kita bisa main bola. Tapi kan permasalahannya adalah ini akan menjadi tekanan yang sangat berat buat Gerard van den Berg berhadapan dengan Malaysia. Karena Malaysia pastinya akan berusaha semaksimal mungkin, karena mereka hanya punya 90 menit untuk bisa lolos semifinal. Pasti mereka akan melakukan segala cara untuk bisa memenangkan pertandingan. Secara moral mereka sedang meningkat karena mereka menang 7-1 lawan Brunei. Sementara Indonesia secara moral tuh sedikit turun karena kita hanya menang 1-0, itu pun dengan susah payah dengan lemparan ke dalam. Gitu kan. Ada yang kemudian dulu kan kita pernah banyak bicara main bola kok lemparan ke dalam, tapi faktanya senjata ampuhnya salah satunya lemparan ke dalam, dan itu yang mungkin salah satu yang bisa juga dimaksimalkan oleh Gerard van den Berg. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang harus dibenahi. Lini belakang koordinasinya juga belum mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Mungkin akan lawan Malaysia ini akan dapat tekanan
sangat berat lini belakang kita. Kemudian lini tengah kita juga harus kerja lebih lebih ekstra karena ini akan menjadi pemutus dan juga penyambung serangan ke depan, dan lini depan juga harus dibenahi oleh Gerard Van den Berg. Menurut saya adalah apakah kita bisa juara Piala AFF, salah satunya akan ditentukan bagaimana performa atau penampilan kita ini melawan Malaysia. Jadi walaupun kalau kita menang, kita juara grup, kita akan bertemu dengan Thailand. Tapi kalau seandainya kita jadi runner up, maka lawan yang akan kita hadapi adalah Vietnam. Sama-sama sulit dua tim ini. Karena kita lihat di sebelah misalnya. Dibandingkan dengan Malaysia? Dibandingkan dengan Malaysia pasti lebih berat Vietnam. Vietnam kan juara 2 kali. Dua Piala AFF U23 terakhir juaranya Vietnam. Juara pertama kali Piala AFF digelar 2005 adalah Thailand. 2019 Indonesia. Artinya ini akan pertemuan tim-tim juara, dan ini yang kemudian harus dipersiapkan Indonesia. Persiapan mental salah satunya, persiapan juga materi strategi permainan yang benar-benar sudah bisa diterapkan secara maksimal oleh tim kita. Oke, Bang Peri, kalau melihat pertandingan besok ini dengan segala apa yang sudah kita miliki, kira-kira apa ya yang berubah dan menjadi pembeda begitu? Apakah dari sisi teknik atau justru dari sisi mental ini akan lebih terbentuk pemain-pemain kita? Saya rasa dari sisi mental ya, karena pemain-pemain Indonesia ini soal mentalnya kalau saya bilang ya bukan buruk-buruk banget gitu lah. Karena apa? Karena timnas kita ini kalau udah kalah, mental kita ini langsung ngedrop. Saya rasa untuk besok dengan dukungan adanya pemain, dukungan dari penonton, saya rasa ini buat motivasi untuk bisa mengalahkan timnas Malaysia. Dan satu lagi, keunggulan dari timnas kita ini dengan Malaysia, satu yang Bung Akmal bilang tadi, 2019 kita bisa juara di Piala AFF. Karena Malaysia selama ikut partisipasi Piala AFF, dia tidak pernah juara, betul ya Bung Akmal ya? Saya rasa ini juga buat motivasi untuk anak-anak untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Dan saya juga besok berharap untuk besok pelatih dari Van den Berg sendiri bisa instruksikan mereka, setiap pemain bisa disiplin untuk menjaga lawan dan bermainlah dengan kekompakan secara tim, bukan individu seperti lawan Brunei, lawan Filipina. Pokoknya besok kerjasama tim, instruksi jalanin, saya rasa bisa menghasilkan peluang untuk gol-gol kemenangan buat kita mengamankan di posisi di grup A ini, saya rasa untuk besok. Oke, Bang Hermansyah, kalaupun ada satu yang harus menjadi poin utama yang diwaspadai dari Malaysia ini apa? Apakah di belakang atau juga ada hal-hal lainnya yang kemudian ini harus diantisipasi dari permainan-permainan kemarin? Yang harus diantisipasi, buat inisiatif untuk untuk buat gol. Karena dan itu di menit-menit pertama, di menit pertama harus ini. Jangan kalah inisiatif dengan Malaysia. Otomatis Malaysia sudah melihat semuanya permainan Indonesia ya. Mereka juga Malaysia serangan balik juga berbahaya juga. Jadi artinya kerja berat untuk coach Van den Berg ya. Gerard untuk bagaimana yang kita tadi saya setuju dengan Bu Akmal. Di pertahanan, koordinasi pertahanan juga kemarin belum ada tekanan dari lawan. Harus dipersiapkan yaitu pertahanan yang baik, otomatis bisa menyerang yang baik juga. Kalau untuk lini tengah bola mati misalnya? Bisa juga, tinggal bagaimana nanti coach Gerard untuk men-setting ya kan, untuk set persis untuk free kick untuk tim Indonesia ke Malaysia. Ya bola mati saya lihat kemarin kan spesialisnya adalah Arkan Fikri. Tapi beberapa kali dapat peluang bola mati, tendangannya juga masih kemana-mana. Terus ini juga Pak Akmal, kalau memang kita tidak bisa menciptakan peluang untuk buat gol, ini mereka harus bisa manfaatin bola-bola set piece, karena itu jalan satu-satunya. Kalau senjata pamungkas, itu lebih bilang kata Mbak Kamal, lemparan juga itu senjata pamungkas. Kalau di dunia persilatan. Jadi kemarin itu lebih berbahaya lemparan Robbie Darwish dibandingkan tendangan bebas dari Arkan Fikri. Ya moga-moga besok menemukan performa terbaiknya dalam akurasi tendangan bebas. Berarti tetap bisa diandalkan menjadi senjata rahasia begitu Bang? Ya, harapannya kan harusnya ada variasi, ada beberapa orang, ada opsi-opsi yang bisa diberikan untuk bisa melakukan tendangan bebas. Posisi kiri spesialis siapa, posisi tengah spesialis siapa, posisi kanan spesialis siapa, itu kan biasanya kalau sebuah tim yang bagus itu tidak diberikan kepada satu orang, tapi ada pemain-pemain yang kemudian dikasih opsi-opsi itu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal senjata rahasia ya, beberapa kali melihat permainan Malaysia ini apa saja yang kemudian bisa menjadi secret weapon dari mereka ya Bang? Mungkin Bang Peri dulu. Saya rasa kalau kita bicara senjata pamungkas ini kayak di dunia persilatan ya. Kalau kita udah kalah senjata pamungkasnya harus keluar gitu kan. Maksudnya kalau kita mendapatkan jalan buntu, ini senjata pamungkasnya harus keluar. Makanya saya bilang tadi, adapun kalau ada pelanggaran bola-bola set piece ini seperti corner kick, lalu lemparan dalam atau tendangan bebas, ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan menjadi gol. Apalagi pada saat di injury time. Nah ini sebenarnya
yang paling bahaya dalam sepak bola adalah di injury time. Di injury itu time-nya paling justru bahaya. Ya, karena energi juga sudah habis. Mungkin gitu. di menit-menit bisa 87, 85, itulah menit-menit yang krusial. Karena apa? Di situ dituntut konsentrasi pemain itu harus sudah siap. Betul. Dan cara mental pada keadaan kita lelah, keadaan kita emosi, capek, itu pasti ada bebenturan dengan sesama teman gitu loh. Kalau Malaysia kan gaya bermainnya gaya bermain Inggris. Betul. Dia itu kelihatan banget karena mungkin dulu jajan Inggris kan. Sementara kita jajan Belanda. Artinya ini yang harus diantisipasi adalah bola-bola crossing Malaysia gitu kan. Nah, kita kan semoga ini juga bisa menjadi catatan dan juga bekal tentunya oleh timnas besok untuk kemudian melawan Malaysia. Terakhir Bang Akmal seperti biasa, prediksi skor berapa nih? Aduh, kalau prediksi saya agak bingung ya. Tapi gini, Masna wasulasa waruba paidit ilmunya gitu kan. 2-3 atau 4-0, tapi kalau nggak mampu ya 1-0. Itu pilihan yang menurut saya. Jadi menurut saya 1 Indonesia 0 Malaysia ya. Betul, pastinya itu pilihan terbaik. Kalau kita bisa menang dalam Malaysia, ini akan jadi modal yang paling lanjut bagus. Bang Ferry. Saya rasa kalau itu bisa dengan dukungan penonton yang sangat benar-benar dukung penonton, ini buat motivasi. Kalau bicara prediksi, saya mungkin tidak muluk-muluk ya. Saya mungkin 1-0 aja. Hampir sama dong berarti ya dengan Bang Akmal tadi ya. Masalah ikutan, kita nggak ada skor. Kalau kita bicara di atas kita tanya Bang Hermansyah gimana? Kita cukup draw aja 1, udah juara deh. Oke, berarti masing-masing Indonesia di poin 1 ini ya, di skor 1 ini ya. Oke, kita harapkan yang terbaik tentunya untuk besok begitu ya. Terima kasih sudah memberikan perspektifnya. Bang Akmal, Bang Ferry, Bang Hermansyah, sehat selalu semuanya. Sama-sama nonton ya berarti besok ya. Siap. Oke, baik. Kalau saya nggak tidur kayaknya. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda bersama rekan saya Windy Wellington ya. Windy. Baik, kita lanjutkan. Apa kabar Indonesia Malam, pemirsa? Kapal motor KM Barcelona 5 yang berlayar dari pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaut menuju pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Belum diketahui penyebab terbakarnya KM Barcelona 5 serta kondisi penumpang saat ini. Sejumlah penumpang kapal menyiarkan secara langsung di platform Facebook tampak asap tebal yang membumbung di bagian belakang kapal. Tampak pula para penumpang yang menggunakan pelampung. Salah satu penumpang bernama Abdul Rahman Agu menyiarkan kondisi terkini secara langsung melalui akun Facebook pribadinya. Diketahui beberapa kapal nelayan yang sedang melintas di sekitar kapal motor Barcelona 5 segera memberikan pertolongan dan berhasil menyelamatkan sejumlah anak-anak yang menjadi prioritas untuk dievakuasi. Peristiwa terbakarnya kapal penumpang Barcelona 5 ini diketahui setelah beberapa penumpang membagikan tayangan langsung melalui akun media sosial. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait insiden terbakarnya kapal motor KM Barcelona 5, kita sudah bergabung dengan kontributor TV One Marwan Dias. Silakan Marwan, apa update yang bisa Anda sampaikan? Ya, ini Leontonia dan juga pemirsa memang KM Barcelona 5 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah terbakar di Kepulauan Talise, Minahasa Utara. Dan saat ini memang proses evakuasi masih terus berlangsung, di mana para korban saat ini telah sedang menuju ke Pelabuhan Manado dievakuasi menggunakan KM Barcelona 3, di mana pada tadi sekitar pukul 7 malam 4 korban berhasil dievakuasi menggunakan KM Pahari ke SOP Manado di Pelabuhan Manado, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan medis. Sementara yang jumlah korban yang telah dievakuasi saat ini memang sudah sementara menuju ke Pelabuhan Manado, dan kami masih menanti kedatangan dari para korban yang sedang dievakuasi menggunakan KM Barcelona 3. Begitu ini. Dipastikan kembali berapa korban luka dan juga jiwa? Ya, ini berdasarkan keterangan dari Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius Silvanus, memang jumlah korban yang selamat kurang lebih 280 orang berdasarkan manifest kapal, kemudian 15 orang ABK dan 3 orang memang dikabarkan meninggal dunia. 3 orang yang meninggal dunia ini merupakan pasien rujukan dari rumah sakit Talaut menuju ke rumah sakit di Kota Manado. Marwan, sebenarnya bagaimana kronologis dan awal peristiwa terjadinya kebakaran kapal ini, Marwan?
Ya, memang ada korban selamat yang sempat kami wawancarai tadi memang disampaikan bahwa aksi kemudian itu berasal dari kamar 3 yang berada di lantai 4. Memang kejadian ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Kami masih terus berupaya mencari informasi terkait dengan kronologis kebakaran, namun saat ini proses evakuasi terhadap sejumlah korban yang selamat saat ini sedang menuju ke Pelabuhan Manado. Baik, terima kasih Marwan Dias atas laporan Anda langsung dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Drama ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum berakhir. Sebelumnya, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi sempat menyebutkan ijazah Jokowi palsu karena tidak lulus kuliah S1. Namun setelah viral, Sofyan Effendi menarik pernyataannya dan meminta maaf. Episode drama ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bertambah. Polemik baru pun muncul. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002-2007 Sofyan Effendi sempat menyebut ijazah Jokowi palsu. Sofyan Effendi juga menyebut Jokowi tidak lulus kuliah di UGM. Hal itu disampaikan Sofyan Effendi saat berbincang dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube. Namun setelah pernyataannya viral, Sofyan Effendi menarik ucapannya. Sofyan menjelaskan dirinya tidak mengetahui jika perbincangan dengan Rismon dan sejumlah alumni UGM disiarkan langsung ke publik. Menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama UGM sih oke, internal ya. Pak Sofyan, artinya Bapak tidak diberitahu bahwa itu akan di live streaming? Tidak tahu. Saya hanya bilang, ini kita hanya ngomong-ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Menanggapi pernyataan mantan rektornya, Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan UGM sebagai institusi pendidikan sudah menjelaskan secara proporsional terkait ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. Pihaknya meminta jangan menyeret UGM ke ranah politik. Apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya, dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Yang penting UGM itu bicara soal data dan proporsional. Lalu sampai di mana ujung dari drama ijazah Jokowi ini? Polisi kembali diuji untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Iwan Raharjo melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik. Usai melaporkan Roy Suryo, kuasa hukum mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Farhad Abbas meminta Polda Metro Jaya untuk menangkap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Menurut Pak Iwan Raharjo, apa yang dilakukan Roy Suryo telah merugikan dirinya dengan menyebarkan berita bohong. Sebelumnya, Roy Suryo dan kawan-kawan menuding Pak Iwan Raharjo sebagai aktor intelektual yang mencetak ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pasar Pramuka, Jakarta. Polda Metro Jaya
terkait dengan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak tadi, Polda segera menindaklanjuti dan menangkap saudara Bambang Suradipitor dalam proses hukum Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik. Kaisang Pangarep terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2025-2030 dalam kongres yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Kaisang menegaskan PSI akan menjadi partai besar dalam pemilu 2029. Untuk mengucapkan selamat datang kepada Kaisang Pangarep terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2030 setelah meraih kemenangan telak dalam e-voting nasional. Kaisang mendapatkan 65,28%, mengalahkan 2 kandidat lainnya. Ini memulai budaya politik yang baru. One man, one vote. 1 anggota, 1 suara. Calon Ketua Umum nomor urut 1, Ronald Sinaga meraih 22,23%. Sedangkan kandidat nomor urut 3, Agus Mulyono Herlambang, meraih 12,49%. Kaisang menegaskan soliditas PSI pasca pemilihan Ketua Umum. Dalam pidato politiknya, Kaisang menegaskan PSI akan menjadi partai besar pada pemilu 2029. Izinkan juga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. 2029 kita akan menjadi partai yang besar. Kaisang juga menyampaikan apresiasi kepada panitia kongres yang bekerja maksimal sehingga acara berjalan lancar. Dari Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta PSI belajar dari pengalaman 2 kali mengikuti pemilu nasional. Hal ini untuk menyiapkan diri menyongsong pemilu 2029 mendatang. Perombakan besar-besaran di tubuh PSI. Karena memang kesulitan itu akan membuat kita lebih baik. Kesulitan itu akan membuat kita lebih kuat. Dan hambatan-hambatan yang ada di lapangan, tantangan-tantangan yang ada di lapangan juga akan membuat kita lebih matang. Dan tahan banting. Karena semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, semakin banyak hambatan yang kita hadapi, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, kita akan semakin matang. Dan kita tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan di 2019, di 2024, untuk nanti di 2029. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, mobil minibus yang membawa jerigen diduga berisi BBM terbakar hebat di SPBU Kasimpo di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Mobil minibus yang terparkir dan tengah melakukan pengisian BBM tiba-tiba meledak disertai dengan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan.
Sementara sopir dari mobil yang diduga mengisi BBM menggunakan jerigen dan tangki rakitan tersebut, mobil yang dikemudikan terbakar hebat di SPBU. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Terkini. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.